adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji edisi Kamis 6 Oktober 2022, hari biasa, pekan ke-27. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang membuka hatinya. Sudilah menerima kami yang datang menghadap-Mu, sebab hanya pertolongan-Mu lah yang dapat menyelamatkan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang di tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan membagikan apa yang diperlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalau jengking kalau anak itu minta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu malam ada seorang tetangga berteriak-teriak minta tolong karena sang kakeknya itu sudah sulit bernafas. Karena mendengar kakeknya sulit bernapas, maka dia menggedor tetangganya sampai bangun. "Pak, tolong Pak, kakek kami sesak napas dan harus dibawa ke UGD." Lalu tetangga itu berdua suami istri bertengkar. "Gak usah repot," katanya ibu. "Itu urusan tetangga, kok kamu repot so?" "Bu, jangan begitu Bu," kata sang ayah. "Nanti menyesal tuh belakangan kalau ada apa-apa. Baik, saya pergi dulu mengantar tetanggaku yang sesak napas." Nah, saudaraku terkasih, Injil hari ini mengajar kita untuk menerjemahkan cinta kasih. Bukan melalui teori-teori saja hidup kita ini diisi, tetapi juga dengan hal-hal praktis. Injil hari ini menggambarkan bagaimana Yesus
baru saja mengajarkan para murid berdoa, yaitu doa Bapa kami, yang isinya jelas, singkat, padat, dan bermakna. Maka Injil pada hari ini juga Yesus ingin mengajarkan tentang bagaimana sifat Bapa harus kita miliki dalam langkah laku kita sehari-hari. Menolong sesama, membantu mereka yang kekurangan, membagikan kasih kita, memberikan tenaga dan pikiran. Itulah penerjemahan cinta kasih. Dan itulah yang Bapa buat selama ini kepada kita. Bapa kita tidak tidur, tetapi senantiasa memperhatikan kita, langkah laku kita. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Maka Yesus berkata, mintalah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itulah saudaraku terkasih yang perlu. Maka kalau kita membuat analog, seorang anak mempunyai surga sendiri. Apapun yang diminta kepada orang tuanya, orang tua akan berusaha agar dapat menyenangkan anak-anaknya tanpa upah, dengan kepolosan, dengan ketulusan hati. Maka kalau kita renungkan, kita harus bersyukur kepada orang tua kita yang mungkin mengeluh di belakang kita, tetapi selalu memanjakan kita, selalu memberikan yang terbaik kepada kita sebagai ungkapan cinta kasih mereka kepada kita. Dan ungkapan itu tentu berasal dari Bapa dalam terang Roh Kudus-Nya. Maka setiap orang yang diterangi oleh Roh Kudus, ia ingin selalu memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Entah kepada orang yang dia kenal maupun orang yang selewat begitu saja. Tetapi di mana hatinya bekerja, di situ pula cinta kasihnya terurai. Maka pelajaran yang kita ambil dari Injil pada hari ini, mari kita berbagi. Kita melihat kerahiman Allah dan membuktikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain. Kita memulai dengan hidup yang baru. Saling berbagi, to take and to give, and memberikan yang terbaik. Selamat pagi, Tuhan memberkati.